Ini given, ini pemberian Tuhan. Tuhan bukan jadikan saya seperti ini. Yang lebih fatalnya Tuhan salah. Saya ini sebenarnya laki-laki, saya ini sebenarnya perempuan, tapi masuk dalam diri laki-laki. Kan fatal, Tuhan aja dia salah. Kan apa lagi manusia? Tuhan itu mampu menciptakan apapun yang Ia kehendaki. Laki-laki yang tidak suka perempuan. Dan itu ada di ayatnya. Kok kita mau apa? Kita mau cari aman. Di episode kali ini, Fakta akan mengangkat soal uji materi atau judicial review yang berjalan di persidangan Mahkamah Konstitusi. Pelapor yang ingin mengubah pasal tentang tindakan perzinahan dan juga pencabulan atau asusila telah kalah di Mahkamah Konstitusi. Sontak kemudian hasil ini membuat pro kontra terjadi di masyarakat. Belum lagi komunitas-komunitas tertentu yang merasa mereka didiskriminasi. Seperti apa sebenarnya pakem atau interpretasi terhadap pasal yang mengatur soal perzinahan dan juga pencabulan di Indonesia? Saksikan Fakta. Pasca hasil dari uji material atau kemudian judicial review yang sudah berjalan soal perzinahan dan juga LGBT, kita akan tanya bagaimana tokoh ulama, tokoh agama menanggapi hasil momentum yang terjadi di Mahkamah Konstitusi tersebut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, terima kasih waktunya untuk Fakta ya. Baik, Masya Allah. Ini kita butuh sekali suara dari tokoh ulama melihat apa yang terjadi pada saat kemudian perjalanan dari uji materi atau judicial review yang dilakukan pelapor untuk memperjuangkan ya pasal-pasal soal perzinahan, pencabulan dan juga kemudian LGBT. Apa yang ada di benak Pak Ustadz ketika kemudian melihat peristiwa itu? Bahwa ada amal yang bersifat umum. Baik, saya bercerita sebagai seorang muslim. Ada amal yang bisa dilakukan siapapun. Anak kecil pun bisa sholat duha. Ada orang yang bisa beramalnya baca Yasin, baca Quran. Itu siapapun bisa. Tapi ada suatu amal yang hanya bisa dilakukan oleh orang yang berilmu dan punya kekuasaan. Ya ini, membuat pasal-pasal ini yang menyelamatkan. Ta'muruna bil ma'ruf, ajak orang berbuat baik, wa yanhauna 'anil munkar, larang orang buat mungkar. Kemungkaran apalagi yang paling besar selain daripada kemungkaran zina. Allah menyebut dia sebagai sa'asabila, seburuk-buruk jalan, seburuk-buruk, sejelek-jelek hubungan. Ada lagi yang lebih jelek daripada zina, homoseksual. Oleh sebab itu maka yang punya kekuasaan, inilah dia perjuangan dia. Dengan kekuasaan yang ada di tangannya, dia pakai. Jadi ketika ada kemampuan, ada peluang, ada celah, ketika bisa dipakai untuk menyelamatkan anak bangsa dari terkontaminasi HIV AIDS, dari terkena penyakit kelamin, dari penyimpangan pemikiran, karena mayoritas mereka yang kena ini juga dulu kita pernah kasus pembunuhan berantai rata-rata yang mereka yang mengidap penyakit ini, maka cara menyelamatkannya ini. Jadi niat target besarnya adalah menyelamatkan bangsa ini dari berbagai penyakit masyarakat. Ada harapan bahwa hukum itu harusnya melihat juga pertimbangan moral dan agama. Sebenarnya kalau untuk hukum, moral, agama itu di mana sih sebenarnya hubungannya? Kita tinggal di negara Kesatuan Republik Indonesia. Sumber hukum kita bukan Al-Quran dan hadis, tapi kesepakatan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, kebinekaan. Ada kesepakatan kita untuk menerapkan suatu hukum, dan hukum ini mengambil aspirasi dari mayoritas, hampir dikatakan seluruh mayoritas. Saya tidak bercerita mayoritas muslim, mayoritas Katolik menolak hubungan ini. Bisa dilihat dari pernyataan Bapak Franz Magnus Suseno bahwa Katolik pun menolak hubungan ini. Begitu juga dari agama. Saya kira agama-agama menolak hubungan ini. Oleh sebab itu hukum itu menyerap aspirasi kalangan yang menolak tadi. Maka mengkristallah menjadi sebuah hukum. Hukum tidak berangkat dari nol. Jadi hukum bisa jadi jawaban antara transisi moral dan agama yang butuh arah atau bagaimana? Hukum kesepakatan orang banyak. Sepakat orang Eropa bahwa ini baik. Apa salahnya toh? Mereka hidup dua orang, tidak mengganggu orang lain, semua senang. Setuju dengan ini baik? Baik. Bagi mereka. Tapi kita orang-orang yang beragama, ketuhanan yang Maha Esa, itu kesepakatan kita bersama. Dan setiap agama
menyampaikan pesan bahwa hubungan ini tidak baik. Maka orang-orang yang sepakat mengatakan ini tidak baik, tidak baik, tidak baik, tidak baik, tidak baik, ini yang menjadi sandaran hukumnya. Nah, berseberangan dengan pandangan bahwa jika kita melakukan hal yang hitam putih tersebut, Pak Ustadz, maka ada kelompok-kelompok atau komunitas yang merasa kita dikucilkan, kita didiskriminasi, kita tidak diberikan pilihan dan lain-lain. Apakah orang Barat itu benar-benar liberal bebas? Buktinya kaum nudis tidak semuanya bebas di berbagai tempat. Ada kota-kota yang menolak nudis. Pernikahan sejenis tidak semua negara memperlakukannya. Artinya apa? Yang seliberal mereka pun tetap masih ada sekat-sekat. Masih ada yang menerima, tidak menerima. Masih ada boleh, tidak boleh. Kesepakatan. Masih ada etis atau tidak etis. Apalagi kita yang taat beragama, orang timur. Jadi yang mengatakan ini akan mendiskriminasi kaum minoritas, mendiskriminasi mereka yang mengalami ini siapa? Yang menyuarakan ini siapa? Jangan-jangan ada lagi misi di balik ini. Ada juga kemudian pembelaan atau paling tidak penjelasan. Merasa kami tidak memilih seperti ini adalah pemberian Tuhan. Mungkin juga yang bukan komunitas LGBT atau para pemikir juga punya pikiran yang sama bahwa ada masalah medis soal bukan hanya fisik tapi juga psikologis yang belum tentu kita bisa merasakan apa yang mereka rasakan. Ini kalau dalam hukum Islam seperti apa, Pak Ustadz? Dulu di dunia ini sepakat bahwa itu penyakit. Semua mengatakan itu penyakit. Lalu perlahan-perlahan dari barat muncul bahwa ini mereka ingin meyakinkan bahwa ini suatu given, pemberian Tuhan. Bahwa kalau kamu diberikan menjadi laki-laki, kamu menjadi perempuan, maka ada pilihan yang ketiga. Ini muncul belakangan. Setelah gembar-gembornya lembaga-lembaga, kemudian pihak-pihak yang ingin meluluskan ini menjadi suatu kenyataan. Nah, sekarang kita lihat, kenapa di suatu negara, kalau di negara itu ketat budaya, ketat ketimurannya, maka ini tidak tumbuh, tidak berkembang. Kita lihat Mesir atau Maroko, tempat saya tinggal, dibandingkan dengan Thailand. Kenapa begitu pesatnya? Itu menunjukkan bahwa dia tumbuh berkembang berdasarkan budaya setempat itu. Kalau di daerah itu menyuburkan dia, dibuatkan Miss Universe-nya, pembiaran yang merajalela, diiklankan melalui, dia akan tumbuh pesat. Tapi bila keluarganya, oleh sebab itu maka ini penyakit yang harus disembuhkan. Maka Nabi, ajaran Islam, Nabi SAW. Jadi Pak Ustadz masih mengatakan itu penyakit? Iya, saya tidak mengatakan itu pemberian Tuhan. Dia bisa dirubah dengan ajaran. Maka mulailah kita tidak membunuh orangnya. Yang dimusuhi itu adalah perbuatannya. Maka dalam Islam bedakan antara sebelum, sedang, dan setelah. Langkah preventif sebelumnya apa? Makanya Nabi menyuruh mengasingkan ketika seorang laki-laki datang, laki-laki sehat tapi dia memakai inai. Sedangkan inai bagi masyarakat Arab saat itu hanya untuk perempuan saja. Maka kata Nabi, ini dia mesti diasingkan. Tempat pengasingannya itu disebut nama tempatnya Naqi. Sedangkan tempat kuburan Baqi. Sedangkan tempat pengasingan orang-orang yang kelihatan seperti ini Naqi, tapi dia tidak dibunuh. Sedangkan ada hukum setelah terjadi. Man ra'aitumuhu ya'malu amala qaumi Lut. Kalau kamu melihat ada seorang melakukan perbuatan umat Nabi Lut, ini setelah terjadi. Berarti ada tindakan di sana, ada action. Sedangkan tadi hanya mulai ketertarikan. Kemudian ada laknat yang luar biasa. La'anallah, Allah melaknat ar-rijal, laki-laki, al-mutasyabihina minar rijal bin nisa, laki-laki yang menyerupai perempuan, perempuan yang menyerupai laki-laki. Jadi ada langkah-langkahnya, bukan langsung main pancung bunuh saja. Nah, kalau diasimilasikan ke Indonesia harusnya seperti apa? Kalau memang misalnya pemerintah mengatakan rangkul lewat Menteri Agama misalnya, rangkul saja, atau mungkin yang lain mengatakan kita harus pidanakan mereka. Yang bagaimana cara win-win solutionnya nih Pak Ustadz? Dalam negara seperti ini. Kita punya Departemen Dinas Sosial, kita punya Kementerian Agama, bekerja sama Dinas Sosial, Kementerian Agama, Pemda, melihat di mana bakat-bakat nampak anak-anak yang mulai melambai. Kita buat program Be a Man, pondok-pondok sekolah-sekolah membuat gerakan pencak silat, olahraga memanah, olahraga berkuda, disehatkan mereka, disembuhkan mereka, dalamkan pendidikan agamanya, sesuai dengan masing-masing. Yang agama Katolik, sampaikan bagaimana azab Tuhan bagi kaum Lot, bagaimana yang terjadi pada kaum Sodom.
Dan bagi kaum muslimin, sampaikan pula cerita tentang bagaimana hukuman Allah, sehingga itu memberikan sentuhan batin yang luar biasa bagi mereka.